Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hasanahani dari Lokal B Psikologi Islam tahun 2020. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai diksi dalam bahasa Indonesia pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tampilan PowerPoint pada mata kuliah Bahasa Indonesia dalam materi diksi dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, di mana pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Secara ringkasnya, diksi ialah pilihan kata yang tepat dan selaras yang biasanya digunakan dalam tulis-menulis maupun dalam pengucapan setiap hari. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam memilih diksi? Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Contohnya, Ayu diperintahkan untuk berpaling ke belakang. Nah, ini berpaling ke belakang, makna dan artiannya itu sama. Jadi kita tidak boleh menggunakan pengulangan kata. Yang kedua, kata yang dipilih haruslah efektif. Jadi kita tidak boleh penggunaan katanya mubazir atau berlebih-lebihan. Contohnya, Direktur Keuangan menyatakan bahwa akibat dari langkah yang diambil pada bulan lalu mengakibatkan budget keuangan untuk produksi dan operasional menjadi membengkak. Diksi ini kurang tepat karena terlalu berlebihan dan menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh yang benarnya, Direktur Keuangan mengatakan budget keuangan untuk produksi dan operasional membengkak. Nah, diksi ini ialah diksi yang tepat karena kata-katanya efektif. Yang ketiga, hindari penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Nah, fungsi dan makna yang sama ini kenapa harus dihindari? Agar menjadi kalimat yang efektif. Contohnya, semua siswa diwajibkan membuang sampah di tempat sampah agar lingkungan sekolah menjadi bersih. Ini merupakan diksi yang kurang tepat dikarenakan terdapat makna atau fungsi yang sama. Seharusnya, semua siswa diwajibkan membuang sampah di tempatnya agar lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, selanjutnya kita harus menyederhanakan struktur kalimat. Contohnya, tugas mendidik harusnya menjadi tugas bersama antara guru dan orang tua di rumah, sehingga anak-anak mendapatkan panutan yang sesuai baik di sekolah maupun di rumah. Diksi ini termasuk diksi kurang tepat karena kalimatnya kurang sederhana. Diksi yang tepat yaitu guru dan orang tua harus bersama-sama dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak akan mendapatkan panutan yang baik ketika di rumah dan di sekolah. Adapun fungsi diksi yaitu ada 4. Yang pertama, membuat pembaca ataupun penikmat karya sastra menjadi lebih merasakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Dan yang terakhir, membentuk gagasan yang tepat sehingga mampu menyenangkan pendengar maupun pembacanya. Nah, yang selanjutnya kita memasuki materi denotatif dan konotatif. Apa sih makna denotatif dan konotatif? Jadi, makna denotatif ialah makna yang bersifat umum dan secara langsung menunjukkan makna yang sebenarnya. Contohnya, biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut merupakan salah satu kekayaan yang melimpah di Indonesia. Nah, di sini ada kata kekayaan. Kalimat pada teks ini mengandung makna denotatif. Mengapa demikian? Karena penggunaan kata kekayaan dalam teks ini memiliki makna yang sebenarnya. Yang dimaksud dalam teks kekayaan itu ialah maknanya kekayaan yang ada di laut. Nah, yang kedua ialah makna konotatif. Makna konotatif ini sering disebut makna konotasi atau makna kiasan. Contohnya, Fir'aun terkenal sebagai raja yang bertangan besi. Jika kita membayangkan bertangan besi ialah tangan yang dilapisi oleh besi. Sedangkan makna konotatif ini bermakna diktator, yang artinya kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak yang berlaku secara kejam. Nah, yang selanjutnya ada makna umum dan makna khusus. Apa sih makna umum dan makna khusus? Jadi makna umum ini ialah kata yang mengandung cakupan arti yang luas atau biasanya
disebut dengan kalimat inti yang maknanya dapat dijabarkan. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki makna yang beragam. Yang kedua, memiliki kata yang dapat diperinci atau dijabarkan lagi. Yang ketiga, merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Nah, yang kedua itu ada makna khusus. Kata khusus ini adalah yang mengandung cakupan yang lebih sempit. Kata khusus inilah yang menjabarkan definisi dari kata umum. Ciri-cirinya ada 3 juga. Yang pertama, memiliki satu makna saja. Yang kedua, memiliki kata yang tidak dapat dijabarkan lagi. Jadi katanya tidak dapat didefinisikan lagi. Yang ketiga, merupakan kata penjelas dari kata umum. Nah, contohnya misalnya nih, ada contoh melihat. Jadi kata khususnya itu menengok, melihat, melirik, mengamati, dan memperhatikan. Nah, selanjutnya lagi ada contoh mendatangi, mampir, singgah, datang, dan berkunjung. Jadi kata khusus ini ialah kata penjabarannya. Yang terakhir ada membawa. Dari kata membawa, kata khususnya yaitu mengangkat, menggendong, mengangkut, dan membopong. Nah, yang selanjutnya ada makna konkret dan abstrak. Makna konkret ini adalah makna yang objeknya bisa untuk dilihat, diraba, disentuh oleh panca indera kita. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret ini artinya benar ada atau berwujud nyata. Jadi kita bisa melihat, merasakan, atau merabanya. Contohnya payung, lemari, dan piano. Nah, contoh kalimatnya itu piano yang dibawakan oleh pianis band yang ada di festival musik sangat bagus dan merdu. Jadi makna konkret ini ialah bisa jadi suatu benda yang berwujud nyata. Nah, yang kedua ada makna abstrak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak ini ialah tidak berwujud atau tidak berbentuk. Misalnya kata-kata seperti keindahan, kebebasan, dan cinta. Nah, contohnya itu adalah indah, cinta, cantik, bagus, sedih, dan bahagia. Contoh kata abstrak pada kalimat. Gunung Semeru mempunyai pemandangan yang sangat indah. Nah, kata indah ini tidak bisa untuk diraba atau disentuh. Hanya bisa untuk dirasakan. Selanjutnya ada materi proses pembentukan kata. Nah, yang pertama ada afiksasi. Afiksasi di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada awalan, sisipan, akhiran, dan kofiks atau gabungan awal dan akhir. Yang pertama, awalan atau prefiks, imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Contohnya me, di, ber, ke, ter, pe, dan se. Nah, contoh katanya salah satunya ialah ber ditambah reaksi sama dengan bereaksi. Yang kedua ada sisipan, diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Nah, contoh dari kata sisipan ini ada el, dan in. Contoh katanya el plus tunjuk sama dengan telunjuk. Dan yang ketiga ada akhiran atau sufiks, itu bermakna imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. Nah, contohnya an, kan, i, kah, dan pun. Contoh katanya kan plus dengar, jadi dengarkan. Nah, yang terakhir ada kofiks atau simulfiks, atau imbuhan yang diletakkan pada bagian awal dan akhir kata. Contoh di sini adalah me, kan, pe, an, dan se-nya. Contoh katanya ialah kita ambil dari kata me, kan, yaitu yang pertama mengirimkan. Nah, yang selanjutnya itu ada reduplikasi atau kata ulang. Di sini ada 5 contohnya. Yang pertama dwipurwa atau kata ulang sebagian. Yang kedua ada dwilingga atau kata ulang utuh atau penuh. Yang ketiga kata ulang berubah bunyi. Yang keempat kata ulang berimbuhan, dan yang kelima kata ulang semu. Dan yang terakhir ada komposisi atau pemajemukan. Komposisi ini penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Nah, yang selanjutnya ada abreviasi. Untuk abreviasi adalah pemandekan atau kayak pemandekan atau singkatan. Nah, jenis-jenisnya ada singkatan, penggalan, akronim, kontrasi, dan lambang huruf. Nah, adapun kesalahan-kesalahan dalam pembentukan pemilihan kata. Yang pertama, penanggalan awalan me, karena kan sudah
terlalu sering kita ucapkan atau lafalkan. Yang kedua, penanggalan awalan ber. Yang ketiga, peluluhan bunyi C. Yang keempat, penyengawan kata dasar. Yang kelima, bunyi KTSP yang tidak luruh. Dan yang keenam, awalan ke yang keliru penggunaannya. Selanjutnya ada penyusunan definisi nominal, formal, dan operasional. Di sini ada 3. Yang pertama, nominal itu definisi yang paling sederhana dan memiliki sifat sementara karena hanya memberikan penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak kita jelaskan. Contohnya, surat kabar ialah media cetak. Ada lagi nih, sepeda ialah alat transportasi. Nah, yang kedua ada definisi formal, ialah definisi yang didasarkan pada logika formal yang terdiri dari 3 elemen, yaitu mulai dari kelas, diskriminasi, dan klarifikasi. Contohnya, kiper adalah pemain bola yang bertugas menjaga gawang. Selat ialah lautan yang sempit terletak di antara 2 pulau. Dan yang ketiga, SMK adalah lembaga pendidikan di bidang kejuruan. Nah, yang terakhir adalah definisi operasional. Menurut Wahab, definisi operasional ini mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, contohnya, kepadatan penduduk ialah jumlah rata-rata penduduk per kilometer persegi. Definisi operasional ini sesuatunya itu memungkinkan untuk diteliti atau menggunakan skala dalam penghitungannya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.